boleh belajar akan firman-Mu, dan boleh mengerti, supaya kami dapat menikmati apa yang menjadi janji-Mu dalam hidup kami. Supaya kemuliaan-Mu nyata bagi kami, dan kami dapat menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Dan kemuliaan-Mu boleh dirasakan oleh sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan dalam dunia ini, kerap kali kita tidak menyadari, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua ada yang ngatur. Saya yakin, saudara percaya lah, ada yang ngatur lah. Nah, yang ngatur itu siapa? Tuhan lah. Nah. Tapi kerap kali saudara ini kepingin turut ngatur enggak? Hah? Iya. Loh. Lah, sekarang hak apa? Hah? Hak apa yang saudara punya kok turut ngatur? Hah? Bukan lata. Tapi karena apa? Karena dunia itu tidak mengenal akan siapa yang mengatur itu. Jadi, dunia ini kepengen menetapkan langkah-langkahnya sendiri. Nah, orang Kristen kebanyakan belum bisa melepas daripada lingkungan itu. Nah, sehingga kita ini tidak maju-maju di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu di dunia punya daging dan tulang enggak? Nah, pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dagingnya sama tulangnya tetap ditinggal. Loh, nanti dulu, bangkit dulu. Bangkit dulu dibawa enggak? Hah? Bawa. Jadi pada waktu kubur itu buka, Tuhan Yesusnya bangkit. Yang tinggal kain bajunya dia, kain kapannya dia. Berarti daging dan tulangnya ikut toh, keluar toh, bangkit toh. Nah, kemudian pada waktu murid-murid itu kumpul bukan makan, kumpul di dalam kamar yang tertutup, tahu-tahu Yesus masuk. Padahal punya daging dan tulang enggak? Punya. Tembus tembok enggak? Tembus, karena itu tubuh, kemuliaan tubuh baru. Nah, sekarang pada waktu Tuhan Yesus di atas gunung Bukit Zaitun, lalu dia ngomong-ngomong sama dia, sama murid-muridnya, terus Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tulangnya ikut apa ketinggalan? Nah, sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ada tulangnya dan dagingnya enggak? Loh, tak kasih tahu urutannya gini, jadi ngerti dah. Hah? Sebelumnya enggak ngerti dah. Pikirnya, lah terus, kalau kamu enggak tahu rutin gini, makanya saya bilang apa? Baca Alkitab supaya tahu urutannya. Nah, sekarang Tuhan Yesus ke sana. Sudah punya daging dan tulang. Nah, makanya perlu makan. Loh, duduk perlu, makan enggak perlu. Saudara tahu, baca Alkitab. Yesus di sana itu pesta. Makan. Minum. Nah, saya kasih bukti. Pada waktu Tuhan Yesus kumpul sama murid-muridnya di dalam kamar, murid-muridnya percaya enggak kalau itu Tuhan Yesus? Enggak percaya. Lalu dia bilang apa? Aku ini Yesus, hantu, roh, itu tidak punya tulang dan daging. Raba ada. Lalu mereka masih tidak percaya. Lalu Tuhan bilang, kamu punya makanan enggak? Punya. Dikasih ikan, goreng, dimakan sama Tuhan Yesus enggak? Nah, jadi
Tuhan Yesus sudah pakai tubuh baru, makan ikan goreng enggak? Waktu Tuhan Yesus pergi lagi, ikannya ketinggalan atau turut? Tembus tembok ada? Ikannya. Ayo gue tak tanya. Ikannya kan dimasuk dalam perut Yesus. Ikannya lo, ikan lo. Kan goreng lo. Terus Yesusnya balik kan lewat tembok lagi. Ikannya ketinggalan pada. Ngerti? Padahal ikan goreng itu kan bukan roh. Ngerti? Nah kok kalau masuk di dalam Yesus, Yesusnya tembus tembok, ikannya turut tembus. Ngerti. Kamu kalah enggak sama ikan goreng? Kamu enggak bisa tembus tembok toh? Enggak bisa. Tapi ikan goreng bisa. Karena ikan goreng itu di dalam Yesus. Kalau kamu di dalam Yesus, tembok masalahmu kayak apapun tembus. Tapi kalau kamu tidak di dalam Yesus, tidak bisa. Ya mentok. Karena di dalam Yesus berarti di dalam firman. Nah, firmannya, jikalau kamu di dalam firmannya, tidak ada masalah yang sukar. Tidak ada yang sukar di dalam Yesus. Nah, jadi kalau kamu sampai sekarang ini masih mengalami kesukaran, sebabnya apa? Kamu tidak di dalam Yesus. Jadi Tuhan Yesus, ikan goreng itu kalau dibawa sama Yesus, ketinggalan enggak? Loh, kalau dibawa, tidak dimakan. Ketinggalan. Sebabnya di luar Yesus. Tapi kalau di dalam Yesus, tembus. Ngerti? Nah, di surga, kamu makan enggak? Makan. Makannya apa? Nasi goreng. Saudara tahu, mana itu sebetulnya makanan siapa? Surga. Jadi di sana itu ada roti, yaitu mana? Alkitab punya ngomong 12 macam permata, semuanya ada. Dan ternyata saudara tahu, permata itu kayak batu kerikil di sana. Gunung-gunungan karena dipakai Tuhan untuk membangun, menghias rumah anak-anak Tuhan. Tapi tergantung. Kalau rumahmu rumah bukan yang gabungan itu loh, rumah susun. Nanti di sana itu bukan ya ada rumah susun, tapi yang banyak itu rumah kayak di Dayak, di rumah keluarga itu loh. Jadi kayak rumah panggung panjang gitu. Lah, rumah gabungan. Nah, itu kalau kamu punya iman gabungan. Nanti rumahmu ya gabungan. Ngerti maksud saya. Kamu kepengen punya rumah yang indah, bayarnya juga mahal. Sekarang saya tanya, tergantung kamu sendiri. Mau gabungan, murah, tidak usah bayar. Wong selamat itu tidak usah bayar, betul kan? Percaya Yesus, dibaptiskan, selamat. Tapi kalau kamu kepengen punya rumah yang indah, bayar harga itu. Nah, harga yang bagaimana? Yang kita harus bayar. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut, jangan khawatir. Di dunia kamu menderita. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan isi dunia. Nah, jadi bayarnya dengan apa?
penderitaan. Lah, yang dimasuk oleh Tuhan Yesus penderitaan itu yang bagaimana? Apa lalu kurang makan? Lalu tidak punya rumah? Itu bukan. Penderitaan karena kebenaran. Nah, salah satu contoh, saudara ini punya sifat yang jelek enggak? Hah? Nah, itu baik apa enggak? Tapi kerap kali itu keluar enggak? Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Menderita enggak kalau mau menghilangkan itu? Nah, itu yang Tuhan mau. Umpamanya, saudara punya sifat iri hati. Itu enggak bisa dicari itu. Loh, susah loh. Kamu, umpamanya, kamu punyanya rumah sederhana. Temanmu punya yang bagus. Kamu selalu iri terus. Terus yang seneng permata, punyanya imitasi. Loh, kalau saya, kamu tanyain, yang dipakai itu imitasi pada enggak tahu. Loh, betul enggak? Tapi kalau orang yang seneng permata, tahu. Biarpun yang pakai itu orang yang kaya raya, dia pasti langsung, oh ngerti, oh imitasi. Loh, karena memang hobi. Betul tak? Nah, saudara tahu. Hidup kita di dalam bawaan ini, kita sudah punya iri hati. Nah, Tuhan berkata, iri hati itu hasil dosa. Loh lah Tuhan, aku kok engkau lahirkan punya iri hati? Loh, Tuhan bilang, aku tidak melahirkan manusia itu punya iri hati. Aku melahirkan manusia suci, kudus. Tapi karena setan yang masuk dalam hidup manusia, jadi kotor, punya iri hati. Nah, lalu Tuhan berkata, buang. Nah, untuk membuang itu bagaimana? Penderitaan. Timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi. Harus dikikis. Nah, untuk itu, saudara harus berani. Berani apa? Hanya bisa dengan Yesus, firman, yang membersihkan kamu. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, engkau mampu mengerap iri hati. Demikian iri hati kamu dipotong hilang. Nah, kamu menang. Nah, itu ada upahnya. Itu bayare. Nah, sekarang saya tanya, watakmu yang jelek ini banyak atau sedikit? Lah terus yang sudah dikeret berapa? Nah itu mesti diiling-iling, diinget-inget. Kalau belum, rugi ya nanti dicampur gabungan. Lah sebabnya apa? Kenapa kalau digabungan? Orang hidup gabungan itu susah loh. Maka dari situ, kamu nanti diajar Tuhan untuk hilangkan segala sesuatu. Dan kamu mampu di sana gabungan. Tapi kalau kamu sudah membayar di dunia, kamu tidak usah gabungan di sana. Karena apa? Karena kamu bayar semuanya. Dan seperti apa yang Yesus katakan. Nah, coba lihat di dalam Yesaya pasal 53. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar akan firman Tuhan ini, dan saudara nanti tahu. Harus berubah cara berpikir dan pandangan kita di dalam kekristenan ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, mulai ayat pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada.
sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, cerita ini perkara siapa? Semua tahu tentang Tuhan Yesus tak? Nah, nubuatan tentang Tuhan Yesus tak? Nah, sekarang saudara perhatikan. Tuhan Yesus, mengapa dia mau turun ke dalam dunia untuk menggenapi nubuatan ini? Mengapa Tuhan Yesus rela? Karena Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa. Sebelum Tuhan Yesus datang, itu sudah ditulis. Jadi semua itu Tuhan tuh luar biasa sekali, saudara. Kalau kamu baca Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 dan 31. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Loh. Ngerti? Jadi kalau Tuhan Yesus mau menderita, disebabkan karena saudara dan saya adalah kesenangannya dia. Nah, ibu-ibu ini kalau karena hobimu, kamu rela enggak menderita? Enggak. Saya buktiin. Kamu kepingin kelihatan indah enggak rambutmu? Kamu di oven, di salon, diputar. Sampai kadang-kadang pegel. Jangan gerak, gini aja. Mau enggak? Kenapa kok kayak mau? Karena senang. Ya iya. Ngerti. Karena kamu kepengen. Nah, 1, 2. Kamu kalau pakai ini itu pedes enggak? Cepet. Jujur. Kadang-kadang kekencengan pedes enggak? Pedes tak? Tapi kamu senang mau enggak? Gendal-gendal ya Ben. Pedes ya Ben. Betul enggak? Ini yang sederhana saja loh. Mau tak? Lalu yang sekarang kan lumayan dicoblos. Sakit enggak? Menderita enggak? Kok mau? Sebabnya apa? Senang. Nah, saudara tahu. Karena Yesus itu senang saudara dan saya. Mati pun dia mau. Karena senang. Lah saudara ini sayang suami, sayang anak enggak? Senang enggak? Lah kalau dia dimaki, kalau salah pengertian lalu dimarah sedikit kok hatinya sakit. Ayo. Loh, lalu senengmu itu di luar atau seneng di jero? Saya yakin senengmu di dalam itu pada waktu masih mesra. Tapi lama-lama luntur. Sana Yesus tidak pernah luntur.
Sebab ini Alkitabiah, Yesus nuntut saudara dan saya. Kalau engkau cintamu sungguh-sungguh itu tidak berubah, padahal ada peribahasa, cintanya orang laki itu dari tengah lautan pergi ke pesisir. Cintanya orang perempuan itu dari pesisir ke tengah lautan. Tapi zaman sekarang kebalik. Banyak yang kebalik. Karena saya ini hamba Tuhan banyak konseling. Perempuan-perempuan sekarang banyak yang backstreet. Jujur. Betul tak? Biarpun ngaku anak Tuhan. Sampai ada yang konseling, saya bilang, Tuhan, ini mau konseling tentang suaminya. Tapi Tuhan bilang, dia sendiri mau nutup-nutupi. Kaget aku. Nah ini orang datang langsung tak ini gini. Kamu mau konseling untuk suamimu ya? Iya. Nggak usah ngurusi suami, ngurusi dirimu sendiri. Kaget dia. Loh, saya kenapa? Kamu ini diam-diam kan backstreet toh. Tangis. Bertobat lebih dahulu. Suamimu beres. Kamu dirimu belum beres kok mau nyelamat ngurusi suami. Betul nggak? Yesus beres. Dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Nah kalau Yesusnya tidak beres. Mana mampu. Maka dari itu saudara. Engkau perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang robek? Tirai bait Allah. Batas antara Maha Suci dan ruangan suci. Dunia luar dan Allah. Untuk itu harus ada korban. Dirobek. Nah, saudara tahu. Tebelnya tirai itu. Ada seorang ahli kain dari Amerika, dia mempelajari khusus menyelidiki kain-kain itu. Waktu dia nyelidiki sampai ke tirai bait Allah yang robek, itu masih ada. Dia bilang, ini tirai tidak mungkin robek. Sekalipun ditarik 4 kuda, ujung-ujungnya diikat di kudanya 4 arah, dicambuk untuk lari, tidak mungkin sobek. Tirai bait Allah. Sebab itu ditenun dari bulu domba yang tebelnya luar biasa. Dan itu tidak mungkin sobek. Dan itu bisa robek. Kalau bukan Allah, di pisau saja tidak mungkin. Tapi ini bisa robek. Dan dia melihat itu, dia bertobat. Aneh toh? Lucu toh? Diinjili orang tidak bisa bertobat. Tapi dia nyelidiki sendiri. Dia lihat sendiri. Dia bilang, kalau ini bukan pekerjaan Allah, tidak mungkin. Dan ini benar, Yesus itu anak Allah. Sebab dia mati di atas kayu salib. Ini menggambarkan Yesus. Dia tidak mungkin dirobek kalau bukan Allah yang merobek. Supaya ada hubungan antara Allah dan manusia. Supaya ada keselamatan. Relakah engkau? Kalau engkau yang sudah mengenal Yesus, mungkin suamimu belum begitu mengenal. Mungkin anak-anakmu belum. Mungkin mertuamu, mungkin orang tuamu belum. Tapi engkau sudah. Engkau ini sayang sungguh enggak sama keluargamu. Kepingin enggak masuk surga? Rela enggak? Dirobek kamu. Kalau engkau mengerti, kalau engkau memang sayang, kau pasti rela.
dirobek itu menderita enggak? Tuhan Yesus berkata, tampar kanan, kasih kiri. Tapi kalau engkau tahu ditampar kanan, wah ini harga yang aku harus bayar. Tapi tak pikir-pikir murah, karena ini keselamatan jiwamu. Kira-kira kalau suamimu nyalain kamu, perkara anak, kamu disalahin. Makanya jangan pergi-pergi terus, anak diurusi. Kamu bilang, salah lagi. Kalau kamu tahu harga yang kamu harus bayar, kamu mesem atau sakit? Mesem. Pahit enggak? Pahit. Tidak boleh pahit. Kamu harus ampuni Bapak karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Tapi kamu harus ngomong sendiri sama jiwamu. Murah Tuhan, wong cuma begini kok. Yang penting kan selamat. Harus. Kira-kira kalau kamu bisa gitu, pelayananmu, sikapmu tetap mesem terus enggak? Loh kalau dulu ini kecut, sekarang jadi manis. Loh saudara tahu, kalau orang diem terus, pipinya gampang melorot. Gampang dong. Nah kalau di masase itu ke atas atau ke bawah? Sebabnya apa? Naik dong. Nah kalau kamu mesem itu naik apa turun? Makanya kalau kamu banyak mesem, banyak ketawa, itu otomatis gak usah dimasase. Bayar mahal, kue mesem siang malam, nah nggak mana melentu terus. Loh, tambah indah, betul gak? Wong Tuhan itu, Alkitab itu luar biasa. Tapi saudara gak mau. Maunya cemburu. Melorot semua nanya-nanya melorot. Ini loh saudara, hidup kekristenan itu Allah sudah atur semua. Luar biasa. Dan indah. Karena apa? Tuhan berkata, ada harga yang harus kamu bayar. Tetapi demikian kamu memenangkan satu demi satu. Tuhan berkata apa? Satu orang diselamatkan. Seluruh isi keluargamu akan diselamatkan. Karena apa? Karena ada orang yang mau dirobek. Kalau engkau ingat ini senantiasa, Yesus sudah memberi contoh. Yesus sudah melakukan. Yesus untuk isi dunia. Kamu dituntut untuk siapa? Cuma untuk keluargamu saja dulu. Murah atau mahal? Susah atau enggak? Wong Yesus sudah berkata, pikolah nakku yang kupasang. Itu enak dan ringan loh. Kok kamu bilang berat Tuhan? Susah. Kenapa sih Tuhan? Aku dulu kawin sama dia. Watake kok aneh. Yang milih itu siapa toh? Lu kalau kamu seneng kamu yang milih. Lu kok sekarang ngomel? Ya kamu bilang, Tuhan ampun, aku dulu mungkin salah pilih ya Tuhan. Tapi karena aku seneng seperti engkau seneng sama manusia, aku mau bayar kok Tuhan. Loh, harusnya gitu dah. Mulai hari ini, kamu harus bertobat. Harus bertobat. Karena dulu kamu yang milih dewek. Jadi kamu berkata, Tuhan, aku dulu senang. Dan sesuai dengan engkau senang manusia, engkau berani bayar, aku mau bayar harga itu. Dan Allahmu tidak akan mencoba engkau lebih dari kekuatanmu. Dia tahu kalau kamu tidak mampu, tidak akan dituntut. Maka cara berpikirmu harus berubah. Berubahnya apa? Jangan sekedar ingin gini ngatur. Tapi Tuhan atur, aku mau bayar harga itu. Karena apa? Engkau akan menerima kemuliaan di sana. Nanti kamu lihat, wah rumahmu bagus. Kalau ibu saya lihat, dia bilang, wah seneng aku. Kenapa? Rumahku penuh permata. Karena ternyata dia adalah seorang ibu yang penuh dengan doa.
Dia paling seneng sembayang. Dia paling seneng ngajak ibu-ibu sembayang. Asal ada kesulitan. Udahlah, sembayang saja. Sembayang. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu kekuatan kita. Karena Yesus itu adalah garam dunia. Kalau Anda dan saya punya kelemahan-kelemahan, itu barang busuk pada. Hah? Busuk toh? Barang busuk sebelum busuk direndam garam. Keluar enggak busuknya? Diawetkan. Enggak jadi busuk. Jadinya kuat. Makanya ikan asin itu enak. Padahal sebetulnya barang. Betul toh? Ikan asin itu kan barang mati toh. Kalau dibiarkan kan busuk toh. Tapi kalau di garam jadi enak sama sambal ngabisin nasi ya toh. Nah, sifatmu ini busuk enggak? Jelek enggak? Kalau kamu di dalam Yesus, suamimu akan kabelan terus. Loh kenapa? Nah, enak ikan asin kok, enak. Jadi kalau kamu nanti lihat ikan asin, itu aku itu. Nah, gitu. Aku perlu digarami terus ini, betul? Dengan firman. Jadi kalau di mana-mana lihat ikan asin, makasih Tuhan, itu aku. Tapi harus tarik garam dunia. Firman. Dan ikan asin itu kira-kira, ini garamnya, ini garam. Ada garam. Ikan asinnya taruh sini, tapi sebentar dipindah lagi. Kira-kira busuk enggak? Kalau engkau tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan, enggak membiarkan garam itu kerja, tetap keluar lagi busuknya. Makanya banyak orang Kristen bilang, sudah baca Alkitab, sudah sembahyang, sudah. Berapa lama? 5 menit. Terus pergi lagi, ya itu kayak ikan asin dipindah-pindah. Busuk lagi. Setiap hari ada baca firman. Minimal 1 jam. Untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Saya jamin engkau akan menjadi peka. Engkau akan diubahkan watak dan perangimu. Karena yang busuk akan diubah menjadi asin, enak. Busuknya tidak keluar. Orang lain cari kamu. Tidak usah kamu yang ribut. Kalau engkau berubah, kapan itu ikan asin baru enak? Dirasakan enak orang cari. Kalau sudah dicoba, loh, betul enggak? Dicoba itu dipotong enggak? Apa langsung dimasukin semua gitu? Dipotong. Sakit enggak? Dikunyah. Sakit enggak? Nah, kalau sudah baru dia bilang, enak ya, lo tarik. Kalau engkau sudah disakiti sama suamimu, sama anakmu, diem, bergaram, berfirman, mereka, sekarang kok berubah? Dulu kalau di sedikit kok ngomongnya 1 jam, sekarang kok mesem lo. Sekarang berubah enggak? Berubah kok mesem terus apa-apa pipinya nyemplu lah, ya dah. Oh, lah kok kenapa lo? Karena digaremi dengan firman. Ini saudara. Ini hidup kekristenan yang nyata. Dan upahmu tidak hanya terima di sini. Surga luar biasa. Loh. Saya yakin ibu-ibu ini tidak kepengen kalah sama suami. Betul dah? Siapa yang mau ngalah? Jujur. Tidak ada. Meskipun kelihatannya di luar, ya Pak, tapi tidak juru hati nih. Loh itu kan tandanya bahwa dia sebetulnya tidak mau kalah toh? Ya tidak? Tapi kalau kamu kamu mengalah, kamu menang di sana, kan enak toh? Ngalah untuk menang, atau enak menang-menangan tapi kalah. Kan enak ngalah tapi menang.
Coba perhatiin. Daud itu raja yang disayang Tuhan. Sama Bathsheba kok kalah. Bathsheba itu gundik. Bekas istrinya orang. Kok anaknya saja jadi raja? Kok ada anak permaisuri? Kok ada anak yang tertua? Karena Bathsheba itu pintar. Loh, lah kok kamu tidak belajar? Ngalah tapi untuk menang. Menangnya kapan? Tunggu waktu nih. Ngalah sekarang tapi menang besok. Atau mau menang sekarang tapi bakal suamimu digondol orang. Jadi kalah. Ini loh saudara, kita kerap kali tidak nyadari. Ngalah untuk menang. Yesus mati. Orang berkata, dia kena kutuk. Dia dihina. Tapi orang tidak tahu. Dia dihina karena kita. Sekarang kalau kamu dihina, suamimu, anakmu, mertuamu tidak tahu. Karena mereka. Kamu dihina, diejek. Dan kamu memenangkan mereka. Upahmu di sana bilang apa? Puji Tuhan, menang. Dan Tuhan berkata, seperti aku, engkau harus ngalami. Kalau kamu murid-muridku, kamu akan ngalami. Ku seperti guru. Tapi kamu tidak dituntut seperti Yesus. Tapi Yesus porsinya isi dunia. Miliaran orang. Saya dituntut cuma beberapa orang saja. Makanya ngomong sama jiwamu. Kalau kamu pas kena kebentur sama suami, madep kaca. Ringan. Ngomong. Ringan. Bayarnya murah. Pasti leleh. Sakitnya hilang. Keluar. Mesem lagi. Bisa ngelayani. Betul enggak? Caranya gitu. Jangan terus tutup pintu, masuk kamar, tutup bantal, ngomel. Lorot semuanya. Nanti turun semuanya. Gak bisa. Ngadep kaca, ngomong. Langsung ngomongin jiwamu. Nanti diubah Tuhan. Sebab itu Alkitab yang ngomong. Daud sendiri ngajar di dalam Mazmur. Hai jiwaku, mengapa kamu merana? Percayalah kepada Allahmu yang Maha Kuasa. Jikalau kamu dalam penderitaan itu terus ngomong, hai jiwaku, Yesus sudah bayar buat kamu. Kamu bayarnya murah. Nah, beres toh. Kamu mesepnya ya murah, wes. Nah, kamu seneng lagi loh. Sebetulnya gampang toh. Kalau kamu tahu caranya, praktekin, nanti kamu akan memetik hasil. Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu takut. Aku sudah mengalahkan isi dunia. Baca di dalam Yohanes. Ini firman kunci supaya engkau ingat-ingat, hafalkan, dan alami. Supaya kemuliaan Tuhan nyata bagi engkau dan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa dah. Kemenangan supaya kamu dapat damai sejahtera di dalam siapa? Yesus. Dalam dunia ini. Jadi memang kena angin tofak. Itu akibatnya kena sakit. Iya sebentar. Masuk kamar, ngadep kaca, ngomong. Damai datang lagi. Menang. Luar sudah mesem lagi. Lihat yang marah sama kamu kan jadi bingung. Redup sebentar. Masuk kamar, keluar, cahaya lagi. Rahasianya di mana? Yesus. Nah, ya dah. Maka kamu akan memenang dari kemenangan kepada kemenangan. Boleh jatuh, tapi tidak geletak.
Tapi kalau kamu dimarahi, langsung jatuh ke tempat tidur, geletak. Loh, terus tutup bantal, air matamu itu geletak itu namanya. Masuk kamar, ngadep kaca, ngomong, jatuh sih jatuh, sakit, tapi keluar lagi, berdiri. Alkitab berkata, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, biar jatuh tidak geletak. Tapi kalau kamu ribut sama suami, geletak terus. Langsung gulingan. Jam-jaman sehari. Nggak bener. Itu kalah itu namanya. Maka hidup kekristenan kamu nyatakan. Nanti kamu jadi berkat orang lain. Ya dah. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Dan Engkau berbicara. Apa kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kami semuanya, Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi. Dan hamba-Mu mohon Engkau kerat satu demi satu. Karena anak-anak-Mu di sini rela. Mau, Tuhan. Dan dia mau seperti ikan yang dia garami itu. Dia sedia membayar harganya setiap hari. Masuk dalam hadirat-Mu. Supaya garam dunia ini menggarami dia. Dan dia diawetkan. Dan orang akan merasakan dan menikmati dan mencari. Karena enaknya ini. Terima kasih akan kasih karunia-Mu. Terima kasih akan kasih-Mu. Terima kasih akan kebaikan-Mu. Kau begitu baik kepada kami. Kami mau Tuhan. Dan kami mau menikmati. Kami mau mengalami. Kami percaya. Firman-Mu ya dan amin. Dan membawa kepada kami kemuliaan-Mu. Dan jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Sehingga kami nanti boleh menempati rumah kami penuh dengan hiasan. Permata, emas yang murni. Karena Engkau menyediakannya bagi kami. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya kan. Oh ya kiria kata syakata kaya karata sukutu korea kata syakata.